Dokter bius itu memberikan suntikan ke daerah luka operasinya supaya yang bagian sakit ya, bagian yang sakit supaya ya itu. ERAX ini bukan berarti kita ingin memobilisasi pikiran orang-orang bahwa nggak usah lahiran normal, lahiran ERAX saja, nggak nyeri gitu ya, nggak cepet, nggak nyeri, nggak kayak dulu, sama kayak lahiran normal 1 hari bisa pulang, kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak ingin seperti itu pandangannya. Jadi apapun itu, persalinan yang paling baik adalah persalinan normal ya. Okay. Selamat pagi, senang banget ketemu lagi di Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier. Hari ini saya mau bicara sesuatu hal yang boleh dikatakan ini metode baru yang nanti akan kita kulik. Jadi kalau misalnya operasi sesar biasanya sahabat asik di Rumah Sakit Premier atau sahabat Ngopi Asik di Rumah Sakit Premier ini punya pengalaman yang mungkin gak enak. Nah, yang satu yang saya catat, pasien itu berhak gak sakit. Begitu kata narasumber pagi ini. Namanya adalah Dr. Manggala. Beliau ini Dr. Manggala Pascawardana, spesialis konsultan feto maternal. Wah, kalau udah ngelihat dari jurusannya susah nih kayaknya. Tapi ada satu Q lainnya adalah IREX. Bener ya dok ya, IREX. Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Judulnya adalah seksio atau sesar. Saya termasuk pasien sesar juga sih. Jadi nanti curcolnya pasti akan banyak. Dok, cerita dulu tentang IREX dong. IREX ya. Jadi ya mungkin tadi juga saya sudah banyak cerita ya. Intinya IREX itu adalah perubahan paradigma sebenarnya. Perubahan paradigma baru di mana mungkin zaman dulu kalau orang habis operasi gitu ya, itu kita itu dalam tanda kutip mungkin ilmunya belum sampai situ ya. Ilmu yang dulu itu merasa bahwa kita harus benar-benar berhati-hati kalau misalnya mau operasi itu lambung harus kosong nih, benar-benar kosong. Puasanya lama jadi ya. Karena kalau misalnya lambungnya terisi, ibunya muntah berbahaya misalnya seperti itu. Lalu berikutnya juga pada saat setelah operasi gitu ya. Operasi apapun sebenarnya ya. Setelah operasi jangan cepat-cepat bergerak itu, nanti jahitannya lepas copot, gitu ya. Lepas semua. Atau jangan cepat-cepat dikasih makanan, nanti mual muntah, nanti mual muntah karena belum healing full lah intinya seperti itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya ya namanya ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran itu berkembang. Ya kebenaran masa depan, kebohongan masa kini gitu ya. Jadi sekarang seperti ini mungkin ke depan beda-beda ya, sama kayak COVID gitu ya. COVID kan tiap minggu kita ada update yang mungkin bisa membingungkan. Dan ya. Variannya juga bermacam-macam. Betul. Jadi intinya pada ya bukti-bukti ilmiah yang terbaru itu menunjukkan bahwa sebenarnya nggak perlu ya kayak puasa lebih lama. Jadi puasa sekarang kalau yang metode IREX itu kita benar-benar menyingkat ya. Jadi pas pada saat mau persalinan aja. Ya, jadi sampai 2 jam sebelum lahiran itu masih boleh minum gitu. Nggak boleh makan ya. Mungkin 12 jam nggak boleh makan, 12 jam sampai 2 jam sebelum lahiran itu masih boleh minum. Jadi ibunya nggak bahkan minumnya itu minum yang manis ya. Tenaga ya. Jadi zaman dulu mungkin orang mau sesar, aduh saya lapar nih ya dan lain sebagainya. Telur ayam kampung dok. Sekarang ini nggak seperti itu. Jadi harapannya dia nggak merasakan lapar pada waktu dia mau operasi dan tenaganya full untuk healing ya. Jadi ternyata kalau misalnya puasa terlalu lama itu healingnya juga nggak bagus. Healing dari luka operasinya itu juga nggak bagus. Karena kondisi kita energinya juga kurang ya dok ya. Betul. Apapun itu kalau energinya tetap terjaga stabil, tentunya penyembuhan akan bagus ya. Nah, setelah lahiran pun juga sama. Intinya setelah operasi ya, bukan setelah lahiran saya ngomongnya. Setelah operasi juga sama, nggak perlu lama-lama berpuasa ya kayak sekarang gitu ya. Jadi cukup. Yang penting bahkan setelah operasi pun kadang-kadang ada beberapa yang langsung memberikan minuman dan ada juga yang memakai metode mengunyah permen karet gitu supaya dia lebih cepat kembali dan begitu sudah ditolerir ya dia bisa langsung makan. Aktivitas pun juga dipercepat ya. Tapi bukan berarti
ini dipercepat nanti berbahaya, enggak. Ternyata bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa itu akan lebih bagus untuk penyembuhan dan ibunya juga lebih cepat bisa merawat anaknya ya. Kalau zaman dulu itu pertama kali IREX ini sebenarnya untuk operasi usus ya, operasi kolorektal namanya IRES ya, bukan IREX. IREX itu kan ada sesariannya. IRES itu after surgery aja. Jadi semua surgery sebenarnya. Tapi kalau hamil ini saya rasa malah lebih penting ya. Karena kenapa? Kalau orang yang lain itu kan orang sakit disembuhkan ya. Tapi kalau orang hamil itu kan bukan orang sakit ya. Orang yang ingin bahagia, orang yang ingin menggendong anaknya lebih cepat, nyusui anaknya, kalau perlu foto-fotoan, apalagi zaman sekarang TikTokan gitu ya. Jadi dokternya. Jadi ya seperti tagline tadi. Kalau bisa jangan nyeri. Kalau bisa jangan sakit, itu hak kita. Aduh, langsung kepengen brojol. Dok, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat IREX kan tadi dokter sempat menyinggung metodenya. Sama yang lampau, bedanya apa, Dok? Jadi sebenarnya paradigmanya itu nggak murni semuanya dipegang oleh dokter obgyn ya. Dokter obgyn itu hanya memegang bagian sedikit aja pada saat operasi, tapi lebih ke paradigma secara tim. Jadi tim, cara kerja semuanya harus dirubah ya. Seperti apa? Ya contohnya kalau zaman dulu mungkin perawatnya santai-santai aja, disuruh puasa kasih jam gitu ya, jam 12 mulai puasa gitu ya. Sekarang nggak seperti itu karena kita harus mengelola ibunya lebih dekat lah ya. Jadi nutrisinya diatur sampai 2 jam. Bahkan setelah persalinan, setelah operasi pun juga yang dulunya udah santai-santai aja. Nanti nunggu besok kateternya dilepas, nunggu besok mulai makan dan lain sebagainya. Sekarang kasih anti nyerinya, ibu istirahat aja gitu ya. Sekarang nggak seperti itu. Jadi nutrisionisnya itu juga harus noto makanannya, perawatnya juga harus aktif untuk ngajarin ayo ibu mobilisasi, karena kadang-kadang 6 jam sudah mulai latihan gerak dan 12 jam pertama kateter udah lepas, dia sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Besoknya sudah boleh pulang gitu ya. Dok, beneran sesar itu sakit loh. Nah, ya jadi prinsipnya itu sehingga itu memang perlu pengelolaan yang bersama-sama ya. Si IREX itu adalah metode itu ya? Ya, metode itu. Selain itu kan dari sisi garis besarnya ya. Yang lebih detail lagi ya dokter anestesi sama dokter obgyn juga tetap harus bekerja sama di sana karena kalau zaman dulu mungkin dokter anestesi akan approach memberikan anti nyerinya itu untuk 24 jam pasca operasi. Kalau ini enggak, kita anti nyerinya itu akan dipercepat memberikannya dan lain sebagainya. Kenapa supaya pada saat periode dia mulai bergerak jangan sampai dia terasa nyeri. Kalau misalnya dia terasa nyeri, tentunya bergeraknya juga jadi malas dan mobilisasinya jadi lambat. Jadi mengadjust anti nyeri itu yang mungkin krusial juga dari sisi dokter biusnya. Jadi dokter biusnya itu akan membuat istilahnya ada perbedaan lah. Dulu Sexio yang dulu mungkin di injeksinya seperti ini, yang sekarang ada tambahan anti nyeri ini dan lain sebagainya. Bahkan setelah operasi pun ada beberapa yang masih menambah anti nyerinya. Nanti mungkin cerita lebih lanjut itu ya, karena kalau di Premier biasanya nambah anti nyeri tambahan itu. Oh, itu boleh request? Itu bukan boleh request, memang kita sejak kita mencanangkan IREX di Premier, kita benar-benar bukan IREX-IREXan nih ya. Dok, sebentar, ini langsung mau nanya langsung nih. Pusing ya. Langsung mau nanya. Karena dulu begitu udah selesai operasi terus sudah hilang lah obat bius dan segala macam, tuh memang sakit banget dok. Nah tadi dokter sempat menyebutkan bahwa ada anti nyeri. Apakah itu mengurangi rasa sakit yang dirasakan itu? Jadi intinya ini IREX yang kita lakukan ya di Rumah Sakit Premier ya, setelah kita melakukan operasi, biasanya nanti sebenarnya bisa 2 cara ya, bisa dari dokter kandungannya sendiri memberikan tambahan anti nyeri pada luka operasinya secara langsung gitu ya. Atau dokter anestesi biasanya namanya tabblok ya. Nanti kalau dijelaskan bisa lulus kedokteran nanti ya. Jadi intinya dokter bius itu memberikan suntikan ke daerah luka operasinya supaya yang bagian sakit ya. Bagian yang sakit supaya ya itu pada saat dia waktunya mulai bergerak masih ada anti nyerinya. Kan, ini ingat soalnya itu kan jahitan masih basah.
bahaya nggak sih dok? Karena kan ya saya memang besoknya juga baru bergerak gitu. Ini kan udah less than 6 jam kan udah bisa melakukan mobilitas. Selama semuanya dilakukan secara appropriate ya, teknik jahitan semuanya dilakukan secara standar. Nggak seringkih itu jahitan sebenarnya ya. Apakah di IREX ini juga beda dengan teknik konvensional sesar juga? Tadi mungkin saya jelaskan masalah dokter biusnya. Kalau dokter obginnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Bahkan yang dulu mungkin kalau misalnya dokter obgin gitu ya, relatif benar-benar berhati-hati sekali sehingga semuanya itu dilihat dan lain sebagainya, manipulasinya begitu banyak. Untuk ERAX ini memang kita harus cenderung meminimalkan manipulasi, terutama pada rahimnya ya. Karena kalau kita memanipulasi berlebihan, ibunya mual muntah. Mual muntah itu menambah rangsangan nyeri dan lain sebagainya. Jadi kita nggak mau seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah se-appropriate mungkin lah ya. Jadi nggak berlebihan, secukupnya. Yang penting adalah aman, jadi itu paling penting ya, faktor patient safety itu penting. Jadi kalau kita melakukan penelitian, jangan sampai mengorbankan patient safety. Jadi plus-plusnya itu baru kita pikirkan setelah pasti aman. Jadi hampir sama kayak teori dokter ya sebenarnya, benefitnya sama kerugiannya juga mesti harus dihitung juga ya dok ya. Betul sekali. Betul. Nah kemudian kalau misalnya sahabat Ngopi Asik kepengen nih, udah menghitung due date-nya kapan. Dan itu kan biasanya dengan kondisi ya dok, kadang ada yang memang pro persalinan normal, ada yang dengan kondisi tertentu terpaksa memang harus sesar. Persiapannya dok apa aja? Jadi gini ya, ini membahas persiapan atau membahas keputusan ya? Persiapan dan keputusan pastinya. Persiapan dan keputusan, mungkin saya coba bahas persiapan dulu ya. Ya intinya seperti ini, apapun kita melakukan persalinan itu adalah buat saya hasil akhir dari kehamilan selama 9 bulan ya. Betul. Jadi jangan sampai kita 9 bulan hamil itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak nyiapin apa-apa, sehingga pada saat persalinan bingung setengah mati. Contoh paling simpel aja, di Indonesia ini laporannya masalah gizi paling banyak di kehamilan adalah anemia atau kurang darah gitu ya. Jadi sekitar 40% ibu hamil itu anemia. Kalau yang saya dengar zaman saya tuh preeklamsi malah yang banyak dok. Ya itu ini masalah gizi. Kalau masalah kesehatan masih banyak lagi. Jadi masalahnya masih banyak. Listnya sampai belakang. Anemia ya dok ya? Anemia. Karena ibu kurang makan atau karena asupan gizi? Masalah gizi, asupan gizi. Sebenarnya makan kita kan banyak, tapi nasi sama mie kadang-kadang isinya ya. Tapi biasanya dok yang saya tahu tuh dokter obgyn kan juga asam folat dibanyakin gitu. Jadi prinsip pada kehamilan itu sebenarnya screening ya. Seorang dokter kandungan itu akan melakukan screening apa saja yang harus dicek. Banyak hal yang kesannya ibu hamil itu sehat-sehat saja, ternyata ada masalah nih. Dan itu untuk mengetahui masalah itu harus diperiksa. Ya. USG itu ya dok ya? Pemeriksaan lab dan lain sebagainya. Setiap orang hamil sebenarnya di peraturan Menteri Kesehatan bahkan ya ada aturannya bahwa harus diperiksa darah dan lain sebagainya. Nah dari situ kita tahu lah minimal kondisi ibu itu sehat apa enggak. Itu cuma dari sisi gizinya gitu ya. Dari sisi penyakit-penyakit yang lain juga harus dipikirkan apakah ibu itu punya risiko tekanan darah tinggi saat kehamilan seperti preeklamsi. Itu kadang-kadang pas pada saat hamil aja muncul ya dok. Kenapa sih dok? Betul. Jadi memang hamil itu kan proses yang luar biasa ya. Jadi ibu ini menerima sebagian bagian dari bapaknya ya, benda asing kan itu ya. Jadi tentunya nggak mungkin dong ibunya santai-santai gitu aja. Tubuhnya pun akan secara normal mengadjust supaya dia bisa menerima bapaknya dengan baik. Nah itulah mulai ada rentetan-rentetan mungkin bisa bermasalah, mungkin bisa di-accepted well dan lain sebagainya. Nah disitulah kita harus benar-benar memastikan bahwa kita ini normal apa enggak. Ibu pun juga harus pintar gitu ya, harus tahu. Jangan periksa ke dokter cuma ngomong ini laki apa perempuan anak saya gitu ya. Kan wajib itu dong, itu wajib. Itu pertanyaan wajib, bukan sih ya, itu pertanyaan tambahan mungkin ya. Pertanyaan wajibnya diganti kalau bisa. Tapi kan memang begitu ya dok, kalau misalnya punya anak pertama bingung yang mau ditanyain apa. Betul, ya itu yang penting ya buat saya ibu, apalagi ini di RA nih ya.
April ya, era Kartini ya. Ibu itu harus pintar lah kalau menurut saya. Jadi harus mempelajari. Ibu itu membawa intelektual kepada anaknya. Betul sekali, itu penting sekali. Ya jadi kalau untuk persiapan intinya ya sebisa mungkin, senormal mungkin, sebaik mungkin, sefit mungkin, sesehat mungkin kondisi ibunya. Karena ya sekali lagi 9 bulan itu bayi pun di dalam kandungan nggak nganggur ya. Dia kalau lihat lingkungannya nggak bagus gitu ya nggak bagus juga untuk anaknya. Sebagai contoh misalnya, ini contoh simple ya, diabetes gitu ya. Misalnya ibunya diabetes, anaknya juga bisa diabetes. Ibunya minum gula berlebihan, anaknya bisa berpotensi mengidap diabetes ke depannya. Itu contoh simple. Jadi intinya pokoknya hamil yang bagus lah. Buat yang bagus karena kita harus mempersiapkan generasi. Betul. Gitu. Di Opjin sendiri sebenarnya diberitahu nggak sih Dok? Do don'ts. Kayak misalnya dulu tuh boleh nggak, saya tanya, boleh nggak sih saya ini makan garam karena takut nanti preeklamsi. Selama nggak berlebihan gitu kan. Itu kan kadang-kadang ya mungkin mendamaikan hati, tapi kan nggak tahu ukurannya Dok, takarannya. Ya sama seperti setiap orang ya sebenarnya, setiap dokter juga beda-beda. Ada yang talk aktif gitu, ada yang baru ditanyain baru jawab gitu ya, ada yang diam aja dan lain sebagainya. Tapi itu kan pasien juga beda-beda gitu ya. Ada yang saya tawarkan periksa semua nawar, ada yang nggak diminta periksa tanya gitu. Saya kok nggak diperiksa ini dok dan lain sebagainya. Jadi memang setiap kita harus cocok-cocokan sih ya kalau menurut saya. Betul. Dokter dan pasien, hubungan dokter dan pasien itu cocok-cocokan. Jadi kita cari yang paling pas lah, yang paling nyaman untuk kita, tapi ya jangan kosongan ya. Kita sendiri juga harus punya, jangan pasrah aja sama dokter ya. Zaman sekarang masih pasrah gitu, saya rasa kok rasanya masih kurang ya. Jadi kita juga harus aktif untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Itu untuk persiapan ya. Untuk persiapan. Nah, untuk keputusan seperti tadi disebutkan bahwa ERAX ini bukan berarti kita ingin memobilisasi pikiran orang-orang bahwa nggak usah lahiran normal, lahiran ERAX saja, nggak nyeri gitu ya, nggak cepet, nggak nyeri, nggak kayak dulu, sama kayak lahiran normal 1 hari bisa pulang, kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak ingin seperti itu pandangannya. Jadi apapun itu, persalinan yang paling baik adalah persalinan normal ya. Jadi jika memungkinkan jika ada indikasi ketika persalinan normal ada permasalahan pada saat persalinannya sehingga harus switch ke sesar, ya sudah sesar. Tapi ada beberapa juga kehamilan yang memang dari awal dia ada indikasi untuk dilakukan sesar. Contohnya misalnya presentasinya melintang gitu ya bayinya, atau misalnya ari-arinya posisinya di bawah. Nah, dalam kondisi seperti itu tentunya ibu sudah bisa planningkan sejak panjang ya. Saya akan melakukan sesar dan lain sebagainya. Prinsip kita melakukan sesar yang penting kalau bisa pada usia hamil yang udah matang gitu ya. Nah, sekarang kalau ada ERAX itu mungkin ibu juga bisa milih mau ERAX atau mau yang biasa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah dok udah tahu, paham nih kelebihan-kelebihannya. Kemudian tadi kan sudah persiapan yang harus dilakukan pada saat fase melahirkan juga tadi sempat diceritain sedikit. Tapi ada bedanya nggak setelah misalnya bayi lahir? ERAX itu juga masih tetap ada metode juga untuk pendampingan atau? Iya, jadi prinsipnya kan secepat mungkin ya. Jadi kalau bisa inisiasi menyusui dini itu juga dilakukan. Oh tetap ya dok ya? Iya, tetap justru pentingnya di sana ya. Bahkan Pro-ASI ya, Pro-ASI yang paling baik. Pokoknya intinya segala sesuatu yang normal itu yang paling bagus lah ya. Jadi sedini mungkin didekatkan dengan payudara ibunya untuk inisiasi menyusui dini ya. Bukan untuk langsung menyusui gitu ya, nggak mungkin, bisa juga kadang-kadang di awal gitu ya. Dia harus nyari dulu dan lain sebagainya, betul. Nah, dengan kita melakukan enhanced recovery pada saat pasca persalinan, kita kan tidak menunggu berlama-lama ya untuk ibunya bisa latihan menggendong bayinya, karena dia pergerakannya lebih cepat. Mungkin kalau yang dulu belum bisa gerak sambil tidur gitu ya, nyusuinnya dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya. Jadi yang sekarang ini relatif karena ibunya lebih mudah bergerak, jadi lebih mudah lagi untuk menyusui. Jadi kita memberikan lingkungan yang sifatnya pro juga untuk bayinya. Ya, gitu. Dok, saya tertarik tadi nutrisinya dihitung pada saat misalnya mulai persiapan. Apa pada saat melahirkan juga hal yang sama juga diberikan
Ya, ya. Jadi menghitung kalori, menghitung itu dan lain sebagainya semua di-adjust sesuai kebutuhan ibunya. Ibu kan ada macam-macam ya. Ada yang butuh kalori gizinya lebih, kurang, ada yang gizinya cukup, ada yang rezekinya berlebih gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kita pasti akan adjust, disesuaikan. Itu juga metode IREX juga dimasuk di situ. Iya, semuanya. Jadi semua kesatuan gitu ya. Kita noto semuanya kesatuan. Setiap pasien nggak akan pernah sama ya. Jadi kita pasti adjust. Anti nyeri pun juga sama. Jadi misalnya anti nyeri kita ternyata yang kayak gini ibunya sudah mulai, kan kita hitung tuh. Ada skala nyeri namanya yang akan dihitung oleh perawatnya. Hampir sama kayak bius gitu ya dok ya? Ya, kalau misalnya ternyata masih kurang, ya kita bisa adjust, menambah dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya yaitu haknya pasien untuk tidak nyeri ya. Tidak boleh nyeri, tidak boleh sakit. Penting dan sebenarnya bukan berarti kalau nggak eraks nyeri, nggak juga sih ya. Sebenarnya untuk sesar biasa itu pun juga berhak untuk meminta tambahan anti nyeri supaya nggak nyeri gitu ya. Pernah ditawar. Beda era. Dok, tapi IREX saya baru dengar sekarang sih. Ya. Nah, kita tadi udah dokter udah memberikan gambaran. Kasih tips juga dong dok untuk yang mau metode ini di Rumah Sakit Premier. Tadi kan sudah persiapannya udah dilakukan, penting minimal kita tahu pada saat 9 bulan tuh mesti harus ngapain. Nah, kalau untuk ngambil metode IREX-nya sendiri. Ya, jadi ya kalau persiapan sih secara umum ya sama ya seperti yang tadi saya sebutkan lah. Jadi intinya ya kontrol rutin ke dokternya, tanya saya ini oke apa enggak, normal apa enggak, bisa enggak melakukan metode ini, bayi seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalau bisa didiskusikan dengan baik ya. Jadi pada prinsipnya masuk hamil dalam kondisi baik, masuk ke tahap persalinan juga masuk ke tahap persalinan dalam kondisi yang baik. Jadi seoptimal mungkin kita mengerjakan itu, maka keberhasilan untuk ERAX pun juga akan semakin meningkat. Intinya seperti itu. Kayak psikis kadang-kadang kita juga harus mulai diskusi ya sama ibunya. Ibu nanti yang akan ibu hadapin setelah lahiran kayak gini dan lain sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ibu itu nggak siap gitu ya, mungkin kalau ibunya belajar gitu dokternya santai gitu ya, ibunya udah siap gitu ya. Tapi ada beberapa yang ibunya mungkin nggak siap, bingung, tanya terus gitu ya. Ya dokternya mungkin harus menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dirasakan, apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Untuk Premier sendiri sih karena memang inisiasi ERAX itu waktu itu dari dokternya ya, waktu itu ya dari saya sendiri sama dokter anestesinya, karena kita mulai baca-baca lah ini sudah mulai direkomendasikan di luar, kenapa kok di kita enggak gitu ya, akhirnya kita ya noto dan lain sebagainya, dan kita melakukan adjustment di sana sini dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau saya sendiri sih merasa bahwa di Rumah Sakit Premier ini cukup oke lah ya. Udah berapa lama nih dok? Udah berapa lama ya, lupa saya ya. Semua layer itu dilakukan lah, anti nyeri ini, dan dokter anestesi di sana juga bisa melakukan pembiusan yang nambah di perut itu, yang namanya tablok itu saya kira cukup bagus juga ya. Jadi intinya semua kita lakukan lah semaksimal mungkin supaya baik untuk ibunya. Oke, nah dok ada beberapa yang tablok lah dan anti nyeri. Ada kontraindikasi nggak ke ibu? Ya, untuk tindakan itu secara umum enggak ada sih ya. Cuma ya tetap kita harus lihat case per case ya. Contoh misalnya saya menghadapi, karena saya kedokteran fitomaternal ya, kadang-kadang saya dapat rujukan kasus-kasus yang cukup berat ya. Misalnya contohnya ibunya ada permasalahan preeklamsi gitu ya, tekanan darah tinggi dalam kehamilan yang disertai komplikasi macam-macam tuh misalnya. Karena preeklamsi itu kan sebenarnya tekanan darah tinggi, tapi dia merusak organ gitu ya. Nah kalau preeklamsinya itu berlama-lama kadang-kadang organ ada yang bermasalah gitu. Contohnya misalnya penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru, bisa aja kayak gitu dan lain sebagainya. Dalam keadaan hamil ya dok? Dalam keadaan hamil. Nah dalam kondisi kayak gitu ibunya misalnya atau keluarganya minta ERAX, mungkin kita ngomong terlalu berbahaya kalau kita melakukan ERAX pada ibu. Karena yang kita lakukan lebih ke life saving dulu dan lain sebagainya. Ya seperti saya sebutkan tadi, pokoknya apapun itu kita harus patient safety dulu. Kalau safety-nya aman barulah kita mikirkan hal yang lainnya yang mungkin bisa menjadi tambahan. Jadi enggak semuanya bisa, tapi mayoritas sih semuanya bisa ya. Contohnya misalnya kondisi emergency gitu ya.
kayak tadi diceritakan macet gitu ya, habis itu berubah sesar, mau eraks bisa aja sih ya, tapi mungkin nggak seoptimal kalau yang masuknya dari awal dan lain sebagainya, karena kan mereka ngejust nutrisinya dan lain sebagainya. Kalau emergency kan nggak bisa ditunda atau diganjel dulu, tolong diganjel dulu jangan keluar dulu gitu ya, kan nggak bisa. Jadi ada beberapa adjustment dan lain sebagainya. Intinya nggak sama sih semua pasien, tapi secara umum bisa sih dilakukan. Nah, tadi sempat karena dokter Manggala sempat nyebutin ada yang kasus spesial, terutama juga tadi tuh sempat nanya, apa sih sebenarnya feto maternal? Ini juga ada hubungannya dengan ibu yang sedang hamil, mungkin mengalami kondisi tertentu atau apa sih dok? Ya, jadi di Premier juga kita membuat klinik feto maternal ya. Sebenarnya apa itu, dok? Di situ tuh ada konsultan feto maternal. Jadi ada konsultan feto maternal 2 di Rumah Sakit Premier. Feto maternal itu intinya suatu subspesialis ya. Jadi kalau spesialis itu kan general ya, obgyn, dia mampu mengatasi seluruh masalah obgyn secara umum, tapi ada yang subspesialis feto maternal. Jadi kita punya training khusus di bidang feto maternal untuk lebih detail melihat ibunya dan janinnya ya. Feto itu janin, maternal itu ibunya. Apa yang diperhatikan dok? Misalnya yang kondisi seperti apa? Ya contohnya paling simpel gitu ya, paling simpel sekitar 4% dalam kehamilan itu biasanya anaknya mengalami kelainan kongenital gitu ya. Untuk dokter feto maternal biasanya bisa mengerjakan screening feto maternal. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang pada pertengahan trimester kita benar-benar evaluasi detail per slice gitu ya, dari struktur bayinya, apakah ada problem apa enggak. Karena lumayan sih sebenarnya 4% itu lumayan. Kalau yang enggak kena ya enggak apa-apa, tapi kena misalnya kita bisa mendeteksi lebih cepat, kadang-kadang kita bisa memutuskan lebih tepat gitu ya. Seperti apa dok? Memutuskan lebih tepat itu tentunya misalnya nih contohnya ada kelainan gitu ya. Ada kelainan, dokter feto maternalnya akan menentukan nih kelainannya ini dapat dikoreksi apa enggak. Kalau dapat dikoreksi akan menentukan lagi dikoreksinya ini bisa sejak dalam kandungan atau menunggu setelah lahiran. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dikerjakan, bisa dikoreksi. Contohnya misalnya kelainan jantung nih, kelainan jantung harus dikoreksi di luar persalinan ya, di luar kelahiran ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mendeteksi, kita telat mendeteksi kelainan jantung itu sehingga anaknya sudah besar, udah gagal jantung baru dia dikoreksi, tentunya akan bermasalah. Tapi kalau kita bisa mendeteksi lebih dini, pada saat persalinan kita bisa nyiapkan nih, meng-arrange nih. Ayo nanti ada dokter anak, ada dokter jantung anak, nanti langsung dievaluasi, kalau perlu penanganan segera, langsung segera dan lain sebagainya. Di Premier sendiri kita beberapa mengerjakan contohnya misalnya kelainan sekat dada dan perut gitu ya, ususnya naik ke atas gitu ya. Jadi sehingga kita tata laksana setelah lahir harus dilakukan A, B, C untuk anaknya, besok langsung operasi anaknya. Jadi itu yang kasus yang cukup ekstrim ya. Tapi dengan seperti itu ya angka keberhasilannya memang bagus ya. Dan tapi memang itu standar di luar negeri, memang itu sudah standar. Ya. Nah, yang mungkin agak menjadi ganjalan bagi orang-orang adalah, aduh ngapain sih dok cek kayak gitu, nanti kalau bermasalah pusing kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Takut. Nah memang ada beberapa yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi itu menurut saya lebih bagus daripada ibu itu taunya pada saat lahiran gitu ya. Waktu lahiran dia ngundang semuanya gitu ya, ini mau lahiran dan lain sebagainya. Akhirnya keluar lahir seperti itu kadang-kadang malah menjadi ejekan dari beberapa orang gitu ya, kadang-kadang ya kalau misalnya seperti itu. Down juga ya dok. Betul, dan itu bisa mengganggu mental dan lain sebagainya. Jadi intinya kita persiapan, jangan takut untuk bermasalah ya. Kita periksa ini tujuannya bukan untuk lihat yang bermasalah, ingin memastikan ibu dan janinnya itu dalam kondisi sehat apa enggak. Dok, mulai kapan biasanya kalau kelainan itu ketahuan? Dia trimester kedua? 3. Kalau misalnya untuk kelainan janin gitu ya, yang wajib kita evaluasi itu pada saat pertengahan trimester ya, di sekitar 20 sampai 24 minggu itu kita bisa ngecek organnya lengkap dari atas ke bawah. Ini yang 4D itu ya dok? Iya, kita sebenarnya nggak ngomong 4D ya. 4D itu sebenarnya cuma metode aja, Mbak. Jadi misalnya contohnya USG gitu ya, saya ngelihat otak gitu, cairan otak justru pakai 2D. Ya, 3D itu saya bisa lihat mukanya gitu ya. Tapi kan mukanya aja, nggak bisa lihat kelainan dalamnya, gitu ya, nggak bisa lihat dalamnya. Justru mayoritas evaluasi deteksi kelainan janin itu kita kerjakan secara 2D. Jadi saya kalau kita ke Singapura gitu,
dok saya minta USG 4D, mungkin orang Singapura nggak ada yang tahu ya. Yang mereka tahu adalah USG screening fetomaternal, USG screening anatomi janin, itu yang mereka tahu. Jadi mayoritas kelainan bisa dilihat pada usia hamil seperti itu. Ada yang lebih dini lagi pada saat usia hamil trimester 1, 12-14 minggu. Tapi screening itu biasanya lebih ditujukan untuk evaluasi kelainan kromosom, contohnya Down syndrome dan lain sebagainya. Banyak ya ternyata ya. Dok, tapi apakah semua dokter obgyn begini, Dok? Tertentu kan? Berarti harus yang pertama adalah harus rumah sakit tertentu juga, dokternya juga harus tertentu juga karena tadi spesialis konsultan. Jadi ya seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya yang bermasalah itu kan proporsinya sedikit ya. Kalau semuanya dikerjakan oleh dokter fetomaternal, mungkin saya kerjanya 8 hari dalam seminggu gitu ya. Jadi 24 jam. Jadi tentunya dokter kandungan saya kira semuanya sudah paham. Mereka akan melihat secara umum lah ya, secara umum ada masalah apa enggak. Dan saya sendiri juga menerima rujukan dari dokter kandungan. Jadi SPOG kalau misalnya dia curiga ada sesuatu, minta konfirmasi ke saya dan lain sebagainya. Jadi yang penting kadang-kadang ya yang misleading itu kalau kita lihat mukanya bayi, lihat laki perempuan itu sudah merasa bahwa anak saya sehat. Jadi jangan lupa bahwa ya pastikan semuanya. Saya itu sehat, anak saya sehat, baru nanti tambahannya anak saya laki perempuan, mirip bapaknya, mirip ibunya atau mirip yang lainnya gitu ya terserah lah. Dokter Manggala yang terakhir tips untuk IREX pastinya yang ada di Rumah Sakit Premier dan bagaimana seorang ibu harusnya bersiap kalau misalnya mau ngambil metode ini. Ya, jadi ya ini sesuatu yang baru ya. Mungkin dalam tahun ini cukup banyak sekali edukasi tentang ERAX dan lain sebagainya. Cuma kita harus berhati-hati ya, buat saya sih yang dilakukan di Rumah Sakit Premier ini kita mengenhance semuanya lah ya, Jadi ibu itu tentunya yang terbaik adalah persalinan normal. Kalau bisa persalinan normal ya sebisa mungkin persalinan normal ya. Tapi kalau misalnya ternyata si ibu itu memerlukan persalinan sesar, kalau di Rumah Sakit Premier sendiri kita sudah kita sudah mengikuti evidence base terbaru lah ya. Kita mengikuti evidence base terbaru di mana kita ingin enhance dari recovery ibunya. Jadi harapannya adalah ibu-ibu itu kalau sesar pun jangan takut gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngotot pengen normal, saya takut sesar gitu ya. Akhirnya jadinya terlambat keputusannya. Nah sekarang mungkin tidak perlu setakut itu karena kita berusaha membuat ya semua persalinan ini pengalamannya positif gitu ya. Pengalamannya positif. Tidak harus sakit karena pasien tidak berhak untuk sakit. Jadi cariin dokter Manggala aja. Dokter Manggala maksud saya. Oke, dokter Manggala terima kasih. Ini insightful banget karena sudah merubah konsep saya terutama secara pribadi. Biasanya sesar keluar pasti sakit sebulan, harus menahan dan segala macam. Apalagi punya metode yang bagus banget di Rumah Sakit Premier dan juga sudah dibagikan oleh teman-teman dan sahabat Ngopi Asik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Untuk ketemu lagi di episode berikutnya tentunya dengan topik yang berbeda. Thank you.